warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra dengan nomor NIM 431211010175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis merger Bank Syariah Indonesia atau BSI dari perspektif corporate finance dan valuasi yang akan membahas mengenai proses merger 3 bank syariah BUMN serta dampak terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 merupakan peristiwa bersejarah dalam industri perbankan nasional. Merger ini menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset awal senilai 214 sampai 225 triliun dan langsung masuk menjadi 10 bank terbesar nasional. Topik ini dipilih karena merger BSI merupakan studi kasus ideal dalam penerapan konsep corporate finance, khususnya terkait sinergi, valuasi, dan penciptaan nilai perusahaan yang berkaitan dengan M&A. Urgensi penggabungan bank syariah. Berikut adalah alasan mengapa konsolidasi menjadi langkah krusial bagi akselerasi market share perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, akselerasi market share syariah nasional yang masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Yang kedua, menggabungkan kekuatan 3 bank untuk menawarkan layanan lebih lengkap dan jangkauan luas. Ketiga, meningkatkan kapitalisasi permodalan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur skala besar. Keempat, mencapai efisiensi melalui skala industri yang tidak bisa dicapai oleh entitas sebelum secara organik. Konteks industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah Indonesia memiliki potensi besar karena didukung oleh populasi muslim terbesar di dunia. Namun pangsa pasar masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Setelah terbentuknya BSI, pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi sekitar 7,3% pada 2025 dan BSI menguasai lebih dari 50% aset perbankan syariah nasional sebagai market leader dan memiliki basis nasabah sekitar 20,46 juta dan menjadi bank syariah dengan jumlah nasabah terbesar di dunia per Juni 2024. Ranking global nomor 10, BSI telah masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah dunia berdasarkan total aset. Profil bank asal merger atau pre-merger. Sebelum merger terdapat 3 bank syariah BUMN utama, di antaranya Bank Syariah Mandiri atau BSM dan fokus korporasi dan UMKM dengan aset pre-merger sekitar 112,1 triliun. Selanjutnya BRI Syariah atau BRIS dengan fokus mikro dan retail dengan aset pre-merger sekitar 51,8 triliun. Dan yang ketiga BNI Syariah atau BNIS dengan fokus consumer dan komersial dengan aset pre-merger sekitar 49,97 triliun. Ketiganya memiliki kekuatan berbeda namun skala masih terbatas jika berdiri sendiri. Bentuk dan proses merger. Merger dilakukan melalui skema statutory merger dengan BRI Syariah sebagai surviving entity. Merger efektif pada 1 Februari 2021 setelah memperoleh persetujuan OJK dan Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya BRIS berubah nama menjadi PT Bank Syariah
Indonesia (Tbk) dengan struktur kepemilikan pasca merger sebagai berikut. Bank Mandiri memiliki sekitar 50,8%, BNI 24,9%, BRI 17,4%, dan sisanya publik kurang lebih 7%. Motif ekonomi dan sinergi. Dari perspektif corporate finance, motif utama merger BSI adalah menciptakan sinergi, yaitu 1. Sinergi biaya melalui efisiensi operasional dan penghapusan duplikasi. 2. Sinergi pendapatan melalui cross-selling dan ekspansi pembiayaan. Ketiga, skala ekonomi yang meningkatkan daya saing. Dan keempat, diversifikasi risiko melalui kombinasi segmen mikro, konsumer, dan korporasi. Dari sinergi pendapatan atau revenue, cross-selling lintas segmen nasabah meningkat 15 juta dari awal. Kombinasi pembiayaan emas tumbuh 78% year on year, peluang ekspansi global melalui kantor di Dubai. Analisis valuasi dan metode DCF. Pertama, metode discounted cash flow atau DCF digunakan untuk menilai potensi arus kas jangka panjang. Kedua, valuasi relatif dengan PBV atau price to book value berkisar antara 2,5 kali hingga 3,0 kali. Ketiga, estimasi kapitalisasi pasar pasca merger mencapai rentang 70 triliun sampai 85 triliun rupiah. 4. Performa book value 2020 tercatat sebesar 28,5 triliun sebagai basis penilaian awal. Hasil valuasi tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar BSI pasca merger jauh lebih tinggi dibandingkan nilai buku gabungan sebelum merger. Hal tersebut mencerminkan ekspektasi pertumbuhan dan sinergi yang diharapkan oleh pasar. Dampak terhadap kinerja keuangan. Pasca merger, kinerja keuangan BSI meningkat signifikan. Terlihat dari nilai total aset bertumbuh menjadi 409 triliun atau tumbuh masih sebesar 90,58% dari posisi pre-merger sekitar 214,6 triliun. Selanjutnya, dari laba bersih. Pertumbuhan laba bersih mencapai 218,64%, jauh melampaui gabungan laba entitas asal yang senilai dengan 7,01 triliun. Selanjutnya, return on equity atau ROE. ROE meningkat menjadi 17,77%, menjadi pertanda efektivitas modal meningkat drastis dari 10,01% menjadi 17,77%. Penurunan rasio BOPO sekitar 15,7%. Penurunan rasio biaya operasional menandakan efisiensi yang sangat tinggi pasca merger. Volume transaksi digital melalui platform Beyond tercatat 749 juta transaksi e-channel per kuartal 3 2025 senilai 763 triliun. Rasio ROA. Peningkatan kualitas imbal hasil aset dari 1,26% menjadi 2,49%. Kualitas aset dan manajemen risiko. BSI berhasil memecahkan kekhawatiran hidden bad assets melalui perbaikan rasio pembiayaan bermasalah. Terlihat dari yang pertama, rasio NPF gross membaik dari 3% di 2020 menjadi 1,9% di 2024. Kedua, sistem risk management
terpusat memungkinkan monitoring debitur lebih ketat. Ketiga, NPF net terjaga sangat rendah di level 0,5% pada tahun 2024. Keempat, implementasi program RASS untuk memperkuat keamanan cyber dan reputasi. Risiko dan tantangan integrasi. Memetakan kekuatan internal dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh BSI ke depan. Dari segi strength, sinergi biaya masif berkurang 15,7% BOPO, dominasi pasar pembiayaan syariah lebih besar dari 45%, dukungan kuat dari pemegang saham BUMN. Dari weakness, kompleksitas integrasi budaya kerja tiga entitas, ketergantungan pada infrastruktur IT yang sedang dikonsolidasi. Opportunity, ekspansi global melalui kantor cabang Dubai, penurunan cost of fund via likuiditas internasional, digital banking via super app Beyond. Dari segi trades, spin-off kompetitor, BTN, Syariah, SIM Niaga, risiko keamanan cyber, cyber security trade, ketidakpastian ekonomi global. Evaluasi keberhasilan dan valuasi creation. Secara keseluruhan, merger BSI dapat dinilai berhasil karena sinergi biaya dan pendapatan terrealisasi. Kedua, profitabilitas meningkat signifikan. Ketiga, nilai perusahaan meningkat. Keempat, pangsa pasar perbankan syariah meningkat. Dan kelima, masuk jajaran top 10 bank syariah dunia. Merger ini memenuhi prinsip value creation dalam teori corporate finance. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis sinergi corporate finance 1+1 lebih besar daripada 2 dengan pertumbuhan laba jauh melampaui pertumbuhan organik gabungan entitas asal. Dan kualitas aset NPF justru membaik pasca merger, mematahkan risiko umum hidden bad asset dalam merger perbankan. BSI kini menjadi katalis perubahan positif dengan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan makmur melalui inklusi keuangan syariah. Kesimpulan dan proyeksi 2026. Sebagai kesimpulan, merger Bank Syariah Indonesia terbukti berhasil meningkatkan kinerja, efisiensi, dan nilai perusahaan. Merger ini bukan hanya sukses secara korporasi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi syariah nasional. Outlook makro 2026 cukup mendukung berdasarkan data BPS Ekonomi Indonesia. Minat terhadap keuangan syariah meningkat, ekonomi Indonesia stabil, dan ditopang bonus demografi. Dengan catatan BSI dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya, potensi pertumbuhan BSI dapat sangat besar. Target realistis, BSI dapat menjadi top 5 besar aset perbankan nasional pada akhir dekade ini. Yang perlu dijaga adalah profitabilitas seiring ekspansi. Margin mungkin tertekan karena kompetisi, tapi efisiensi bisa jadi buffer. Jika BSI mampu mempertahankan ROE 18% dan pertumbuhan laba 15% lebih per tahun, investor akan terus menaruh kepercayaan tinggi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.